Pada suatu masa, di wilayah Persia yang megah, lahirlah seorang anak dari keluarga kerajaan Sasania. Anak ini adalah Khosrau II yang kemudian dikenal dengan gelar Kisra Aparves, salah satu raja Persia yang paling terkenal. Kelahirannya dirayakan dengan meriah oleh seluruh istana karena ia diharapkan menjadi penerus kejayaan dinasti Sasania. Ayahnya, Hormis IV, adalah seorang raja yang tegas tetapi sering bersikap keras kepada bawahannya, sehingga menanamkan sifat ambisius dan kejam pada diri Khosrau sejak kecil. Khosrau tumbuh menjadi pemuda cerdas dengan pendidikan terbaik pada zamannya. Ia belajar seni perang, politik, dan diplomasi yang menjadi bekal untuk menguasai kerajaan besar Persia. Namun, sifat sombong dan ambisius yang diwarisinya seringkali membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut atau enggan mendekat. Ketika Hormis IV meninggal dunia, Khosrau II naik takhta menjadi raja Persia. Sebagai Kisra, ia segera memperkuat posisinya dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang bersebelahan dengan Persia, termasuk beberapa bagian Kekaisaran Bizantium. Pemerintahannya dikenal sebagai salah satu periode keemasan Persia dalam hal kekuatan militer dan budaya. Kisra Aparves terkenal karena kemewahan istananya, di mana segala kemegahan dan kekayaan dunia terkumpul. Namun, seperti semua penguasa besar, Khosrau memiliki musuh dan tantangan. Ia terkenal keras kepala dan tidak suka dikritik. Sikap angkuhnya inilah yang membawa hubungannya dengan Nabi Muhammad ke dalam salah satu babak penting dalam sejarah. Ketika Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada Khosrau, mengajaknya memeluk Islam, Khosrau merespons dengan penuh kemarahan. Surat Nabi yang mengandung pesan damai dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ia robek di hadapan para pejabat istana. Kisra bahkan memerintahkan salah satu bawahannya di Yaman untuk menangkap Nabi Muhammad, meskipun perintah itu tidak pernah terlaksana. Penghinaan Kisra terhadap Nabi Muhammad memancing murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dengan yakin mengatakan bahwa kekuasaan Kisra akan dihancurkan. Nubuat ini segera terbukti. Tak lama setelah itu, Khosrau menghadapi pemberontakan internal. Ia dikhianati oleh putranya sendiri, Kafat II, yang membunuhnya dan merebut takhta. Kekaisaran Sasania pun mulai goyah. Beberapa dekade setelah kematian Khosrau, Kekaisaran Persia yang besar itu jatuh sepenuhnya ke tangan pasukan Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nubuat Nabi Muhammad tentang kehancuran Persia menjadi kenyataan, meninggalkan pelajaran penting bagi umat manusia. Kesombongan dan kezaliman tidak akan bertahan lama. Kisra adalah gelar yang digunakan untuk para raja Persia dalam Kekaisaran Sasania, seperti halnya Kaisar untuk Romawi atau Fir'aun untuk Mesir. Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa peristiwa penting yang melibatkan Kisra Persia dan Nabi Muhammad. Berikut poin mengenai tokoh Kisra dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Pertama, siapakah Raja Kisra? Setelah naik takhta, Kisra II, Khosrau Aparves, memulai pemerintahannya dengan ambisi besar. Ia mewarisi Kekaisaran Sasania, salah satu kerajaan paling kuat pada zamannya, yang membentang dari Mesopotamia hingga Asia Tengah. Istana kerajaan di Ktesiphon adalah pusat kekuasaannya, dipenuhi dengan kemewahan, emas, permadani berharga, dan barang-barang dari seluruh dunia. Dalam salah satu pertemuan awal dengan penasihat dan jenderalnya, Kisra berbicara penuh keyakinan. "Aku adalah Kisra, raja dari segala raja," katanya sambil berdiri di depan singgasana emasnya. "Di bawah pemerintahanku, Persia akan mencapai kejayaannya. Aku tidak akan berhenti sampai seluruh dunia tunduk padaku." Seorang penasihat tua dengan hati-hati memberi nasihat. "Yang mulia, rakyat Persia adalah fondasi kekuasaan Anda. Mereka membutuhkan kedamaian setelah bertahun-tahun perang." Kisra meliriknya tajam. "Kedamaian hanya untuk yang lemah. Kekuatanku ada pada pasukan dan ketakutan yang aku tanamkan di hati musuh-musuhku." Kisra dikenal sebagai raja yang mencintai kemewahan. Ia membangun istana-istana baru, menghiasi ruang-ruang singgasana dengan permadani dan perhiasan yang tak ternilai harganya. Salah satu karya paling terkenal di masanya adalah Permadani Bahar Kisra, sebuah permadani raksasa yang dihiasi emas dan permata, melambangkan kemakmuran Persia. Namun, di balik kemewahan itu, pemerintahannya penuh tekanan bagi rakyatnya. Untuk membiayai ambisi dan kemewahannya, Kisra menaikkan pajak hingga memberatkan rakyat kecil. Ia juga memerintahkan perang melawan Kekaisaran Bizantium yang semakin menguras sumber daya kekaisarannya.
Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Keuangannya, Kisra berbicara dengan nada tegas. Rakyat harus membayar pajak lebih banyak. Kemakmuran kerajaan ini membutuhkan pengorbanan mereka. Menteri itu yang tampak gelisah menjawab, "Yang mulia, rakyat sudah terbebani oleh pajak. Jika kita terus menekan mereka, mungkin akan ada pemberontakan." Kisra menghentak meja di hadapannya. "Rakyatku tidak akan berani melawan. Aku adalah Kisra. Tak seorang pun dapat menantang kekuasaanku." Kisra percaya bahwa kejayaan Persia hanya dapat dicapai melalui penaklukan. Ia memimpin kampanye militer besar melawan Kekaisaran Bizantium, berusaha merebut wilayah baru dan menancapkan kekuatan Persia di Eropa. Awalnya, ia meraih kemenangan besar, menaklukkan kota-kota seperti Antioch dan bahkan mendekati Konstantinopel. Dalam sebuah pertemuan militer dengan para jenderalnya, Kisra memeriksa peta besar yang terbentang di atas meja. "Kita harus menyerang Bizantium lebih jauh," katanya sambil menunjuk Konstantinopel. Kota itu harus jatuh di bawah kekuasaan Persia. Seorang jenderal dengan nada hati-hati berkata, "Yang mulia, pasukan kita sudah kelelahan dan perbendaharaan kita hampir kosong. Jika kita terus berperang, kita mungkin tidak bisa mempertahankan wilayah yang sudah kita kuasai." Kisra menatapnya dengan dingin. "Kelelahan adalah kelemahan dan kelemahan adalah kematian. Laksanakan perintahku, atau aku akan menemukan orang lain yang mampu." Selain ambisinya yang besar, Kisra juga terkenal karena kekejamannya. Ia tidak segan menghukum mati siapapun yang dianggap sebagai ancaman, termasuk para bangsawan dan jenderalnya sendiri. Sikap ini menciptakan ketakutan di kalangan bawahannya, tetapi juga membuat mereka diam-diam memendam kebencian. Dalam sebuah insiden, salah satu penasihatnya yang setia mencoba memperingatkannya tentang meningkatnya ketidakpuasan di kalangan rakyat dan bangsawan. "Yang mulia, mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan belas kasih. Ketakutan tidak akan bertahan lama sebagai dasar kekuasaan," kata penasihat itu. Kisra tersenyum sinis. "Belas kasih adalah kelemahan. Ketakutan adalah alat terbaik untuk memerintah. Rakyatku akan belajar bahwa aku tidak bisa diganggu-gugat." Beberapa hari kemudian, penasihat itu ditemukan tewas, kemungkinan atas perintah Kisra sendiri. Di balik segala kemegahannya, pemerintahan Kisra mulai retak. Perang yang berkepanjangan dan pajak yang tinggi membuat rakyat Persia menderita. Banyak wilayah mulai memberontak, dan para bangsawan yang tidak puas diam-diam merencanakan perlawanan. Bahkan di dalam istana, putra Kisra sendiri, Kafat II, mulai memendam rasa benci terhadap ayahnya. Di sebuah ruangan pribadi, Kafat berbicara dengan sekutunya. "Ayahku membawa kehancuran bagi Persia," katanya dengan nada penuh amarah. "Dia hanya peduli pada tahtanya, bukan rakyatnya. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan binasa." Seorang sekutu menjawab, "Apa yang akan kau lakukan, pangeran? Ayahmu tidak akan menyerahkan kekuasaannya begitu saja." Kafat menggenggam cawan anggur di tangannya. "Aku tidak akan menunggu. Jika Persia ingin selamat, maka pemerintahan ayahku harus diakhiri, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan darahnya." Pemerintahan Kisra, meski dimulai dengan ambisi besar, akhirnya menjadi simbol kesombongan yang membawa kehancuran. Kemewahan, perang, dan ketakutan hanya menciptakan fondasi yang rapuh bagi kekuasaannya. Setelah kematiannya, Kekaisaran Persia perlahan runtuh, membuktikan bahwa pemerintahan yang didasarkan pada kesombongan dan kekejaman tidak akan bertahan lama. Kedua, pengiriman surat dakwah kepada Kisra Persia, Madinah, tahun ke-6 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah memberikan peluang damai bagi umat Islam, Nabi Muhammad memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Beliau memerintahkan para sahabat untuk membawa surat dakwah kepada para penguasa besar dunia, salah satunya kepada Kisra Persia, Khosrau II. Nabi Muhammad memanggil seorang sahabat terpercaya, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, untuk melaksanakan tugas ini. Di hadapan para sahabat, beliau menyerahkan sepucuk surat yang ditulis dengan huruf Arab. Isinya adalah ajakan kepada Islam. "Abdullah," kata Nabi Muhammad, "bawalah surat ini kepada Kisra, Raja Persia. Sampaikan kepadanya bahwa ini adalah ajakan kepada kebenaran. Jangan gentar, meskipun ia adalah penguasa besar." Abdullah bin Hudzafah mengangguk mantap. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah, saya akan melaksanakan tugas ini." Abdullah menempuh perjalanan panjang ke tanah Persia, melewati padang pasir dan gunung-gunung yang tandus.
Setibanya di istana Kisra, ia terkesima oleh kemewahan yang luar biasa. Istana itu dipenuhi emas, permata, dan ukiran-ukiran megah yang menunjukkan kebesaran kerajaan Sasaniyah. Abdullah, meskipun seorang utusan dari bangsa yang sederhana, melangkah dengan percaya diri. Para penjaga mengantarnya masuk ke ruang singgasana. Di sana duduklah Kisra II dengan mahkota emasnya yang besar dikelilingi para penasihat dan pejabat tinggi. Kisra menatap Abdullah dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi juga dengan kesombongan. "Apa yang membawamu ke sini, orang Arab?" tanya Kisra dengan nada dingin. "Saya adalah utusan Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa surat untuk Anda," jawab Abdullah dengan tenang. Seorang juru bicara membaca surat itu dengan lantang di hadapan Kisra dan para pejabat. Isinya berbunyi, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Kisra, penguasa Persia. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Masuklah ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Jika engkau menolak, engkau akan memikul dosa rakyatmu." Kisra mendengar isi surat itu dengan ekspresi yang berubah-ubah. Ketika nama Nabi Muhammad disebut tanpa didahului gelar kehormatan untuknya, ia merasa dihina. Dengan penuh kemarahan, ia berdiri dari tahtanya. "Beraninya orang Arab ini berbicara seolah-olah ia setara denganku?" teriak Kisra. "Aku adalah Kisra, raja dari segala raja, dan dia menyuruhku tunduk kepada Tuhannya." Kisra lalu merampas surat itu dari tangan pembaca dan merobeknya menjadi potongan kecil. Dengan nada penuh amarah, ia memerintahkan para bawahannya, "Kirimkan surat kepada bawahanku di Yaman, tangkap Muhammad dan bawa dia ke hadapanku." Abdullah, yang menyaksikan kejadian ini, tetap tenang. Ia berkata kepada Kisra, "Engkau telah menghina surat Rasulullah. Ketahuilah bahwa apa yang engkau lakukan ini akan membawa kehancuran bagi kerajaanku." Kisra hanya tertawa meremehkan. "Pergilah dari hadapanku sebelum aku memenggalmu," katanya sinis. Abdullah pun kembali ke Madinah dan menceritakan semua yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Setelah mendengar kisah Abdullah, Nabi Muhammad dengan tenang berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaannya sebagaimana dia merobek suratku." Kata-kata ini diucapkan dengan penuh keyakinan, dan takdir pun mulai bergerak untuk mewujudkan nubuat tersebut. Tidak lama setelah peristiwa itu, berita mengejutkan datang dari Persia. Kisra dikhianati oleh putranya sendiri, Kafat II, yang memberontak melawan ayahnya dan merebut takhta. Kisra dibunuh secara kejam dan kerajaannya mulai runtuh. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekaisaran Persia akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim, mengakhiri dinasti Sasaniyah selamanya. Kisah pengiriman surat Nabi Muhammad kepada Kisra Persia mengajarkan bahwa kekuasaan duniawi sebesar apapun tidak akan mampu melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan Kisra menjadi penyebab kehancurannya, sementara kebenaran Islam terus menyebar hingga ke penjuru dunia. Ketiga, Kisra dan konflik internal Kekaisaran Persia. Di Istana Megah Kekaisaran Sasaniyah, Raja Kisra II, yang dikenal juga sebagai Khosrau Aparves, memerintah dengan penuh kebesaran. Kekaisarannya merupakan salah satu yang terkuat pada zamannya, mencakup wilayah luas dari Mesopotamia hingga Asia Tengah. Istananya dihiasi dengan permadani mahal dan barang-barang mewah yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia. Namun, di balik kemegahan tersebut, konflik mulai muncul. Kisra adalah pemimpin ambisius tetapi juga dikenal keras terhadap bawahannya, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Ia sering membuat keputusan sepihak tanpa mendengarkan nasihat dari penasihatnya. Suatu hari, di hadapan para menteri, Kisra berbicara dengan nada penuh percaya diri. "Persia adalah pusat dunia. Aku tidak hanya seorang raja, aku adalah perwujudan kehendak langit di bumi. Tidak ada yang berhak menentangku." Seorang penasihat tua mencoba memberikan peringatan dengan hati-hati. "Yang mulia," katanya, "kesombongan bisa membawa kehancuran. Lebih baik kita memperhatikan kesejahteraan rakyat dan para bangsawan agar kerajaan tetap kuat." Namun, Kisra tidak menggubrisnya. "Rakyat hanya perlu taat dan bangsawan hanya perlu patuh. Jangan ajari aku cara memerintah." Di dalam istana, ketegangan semakin memuncak.
Sikap Kisra yang keras menciptakan banyak ketidakpuasan, termasuk di kalangan keluarganya sendiri. Putranya, Kafat II, mulai mempertanyakan kebijakan sang ayah yang lebih fokus pada perang dan kemewahan daripada kesejahteraan rakyat. Di sebuah malam yang tenang, Kafat berbicara kepada seorang sahabat dekatnya. "Ayahku terlalu angkuh," katanya dengan nada geram. "Dia hanya peduli pada tahtanya, sementara rakyat menderita." Sahabatnya merespons dengan nada khawatir. "Tetapi Tuan, ayah Anda adalah Kisra," menentangnya berisiko besar. Namun, Kafat tidak gentar. "Jika aku tidak bertindak, kerajaan ini akan runtuh di bawah kekuasaannya. Waktunya aku mengambil tindakan." Beberapa bulan kemudian, pemberontakan yang direncanakan Kafat mulai terlaksana. Ia menggalang dukungan dari para bangsawan yang tidak puas dan melancarkan serangan ke istana pada malam hari. Kisra, yang sedang berada di tahtanya, dikejutkan oleh kehadiran pasukan yang dipimpin oleh putranya. "Apa artinya ini, Kafat?" tanyanya dengan marah. "Aku datang untuk mengakhiri pemerintahan yang tirani," jawab Kafat. "Rakyat sudah cukup menderita." Kisra mencoba mempertahankan kekuasaannya, tetapi pasukan Kafat berhasil mengepungnya. Ia akhirnya ditangkap dan dipenjara. Beberapa hari kemudian, Kisra meninggal secara tragis, mengakhiri masa pemerintahannya yang penuh konflik. Namun, kematian Kisra tidak membawa stabilitas. Kekaisaran Sasania terus dirundung konflik internal yang perlahan melemahkan kerajaan tersebut. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan dan para bangsawan semakin memperparah situasi. Beberapa dekade kemudian, Kekaisaran Persia benar-benar runtuh. Pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab mengalahkan Persia dalam pertempuran besar seperti Qadisiyah dan Nahavan. Kekaisaran Sasaniyah yang dulu berjaya akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Islam, menandai babak baru dalam sejarah wilayah tersebut. Keempat, nubuat Nabi tentang kejatuhan Persia. Di Madinah, suasana terasa penuh harapan. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Salah satu surat yang dikirim adalah untuk Kisra II, Khosrau Aparves, Raja Persia, seorang penguasa yang dikenal karena kekuasaannya yang besar dan istananya yang megah. Surat itu sederhana namun penuh makna. Isinya mengajak Kisra untuk memeluk Islam dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditunjuk sebagai utusan untuk mengantarkan surat tersebut ke istana Persia. Ketika surat itu sampai ke tangan Kisra, ia membaca isinya dengan penuh amarah. Surat itu dimulai dengan kata-kata, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Kisra, Raja Persia. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Masuklah ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Jika engkau menolak, engkau akan memikul dosa rakyatmu." Kisra merasa terhina. Dalam pikirannya, bagaimana mungkin seorang pria dari bangsa Arab yang dianggap rendah berani mengirimkan surat kepadanya tanpa menyebutkan gelar kehormatan bagi dirinya? Dengan penuh amarah, Kisra merobek surat tersebut di hadapan para pejabat istananya. "Beraninya dia," teriak Kisra. "Aku adalah Raja Persia, penguasa dunia. Dia pikir aku akan tunduk pada ajakannya? Ini penghinaan." Beberapa waktu kemudian, berita tentang penghinaan Kisra sampai kepada Nabi Muhammad. Abdullah bin Hudzafah menceritakan bagaimana Kisra merobek surat tersebut dengan penuh kemarahan. Para sahabat yang mendengar kabar ini merasa geram, tetapi Nabi Muhammad tetap tenang. Dengan wajah penuh keyakinan, Nabi Muhammad berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaannya sebagaimana Dia merobek suratku. Ucapan ini penuh dengan ketegasan dan keyakinan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Tidak lama setelah peristiwa itu, nubuat Nabi Muhammad mulai menjadi kenyataan. Di Persia, terjadi kekacauan besar dalam istana Kisra. Putra Kisra sendiri, Kafat II, yang merasa tidak puas dengan pemerintahan ayahnya yang tiran dan penuh kesombongan, melancarkan pemberontakan. Suatu malam, Kafat dan pasukannya menyerbu istana. Ia menghadapi ayahnya yang saat itu sedang duduk di atas tahtanya. "Putraku," kata Kisra dengan nada dingin, "apa yang kau lakukan? Kau ingin melawan ayahmu sendiri?" Kafat dengan wajah penuh amarah menjawab, "Aku melawan seorang raja yang tidak peduli pada rakyatnya. Ayah terlalu sibuk dengan perang dan kemewahan,
sementara rakyat Persia menderita. Kisra berdiri dari tahtanya dan berteriak, "Kau tidak akan pernah menjadi raja sepertiku. Aku adalah bayangan para dewa di bumi." Namun, sebelum Kisra dapat memanggil pengawal setianya, Kafat memerintahkan penangkapan ayahnya. Tidak lama setelah itu, Kisra dibunuh oleh orang-orang yang dulunya adalah pengikut setianya. Meskipun Kafat II berhasil merebut takhta, kematian Kisra tidak membawa stabilitas. Kekaisaran Persia terpecah-pecah oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara bangsawan. Kekaisaran yang dulu megah itu mulai melemah. Beberapa tahun kemudian, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab mulai menyerang Persia. Dalam Perang Qadisiyah 636 Masehi, pasukan Persia yang lemah karena konflik internal dihancurkan oleh pasukan Islam. Perang selanjutnya, Nahavan 642 Masehi, menjadi pukulan terakhir bagi Kekaisaran Sasania. Nubuat Nabi Muhammad tentang kehancuran Persia benar-benar menjadi kenyataan. Setelah Perang Qadisiyah dimenangkan, kabar kemenangan pasukan Islam sampai ke Madinah. Para sahabat berkumpul di sekitar Nabi Muhammad mengingat kembali nubuat beliau tentang Kisra. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh, apa yang engkau katakan dulu tentang Kisra telah menjadi kenyataan. Kerajaannya telah hancur, dan pasukan Islam kini menguasai Persia." Nabi Muhammad tersenyum tipis. "Ketahuilah," kata beliau, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Sebesar apapun kekuasaan seseorang, jika ia melawan kebenaran, maka kehancuran adalah takdirnya." Kisah nubuat Nabi Muhammad tentang kejatuhan Persia adalah bukti nyata bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilawan. Kesombongan Kisra menjadi penyebab utama kehancurannya. Dan nubuat Nabi menjadi pelajaran berharga bahwa hanya kebenaran yang akan bertahan. Kelima, peristiwa. Setelah wafatnya Kisra, di malam yang gelap, suara gemuruh langkah kaki menggema di istana Kekaisaran Persia. Kafat II, putra Raja Kisra II, Khosrau Aparves, telah memberontak melawan ayahnya. Dengan dukungan dari para bangsawan yang tidak puas, Kafat memerintahkan penangkapan ayahnya. Dan dalam kudeta yang brutal, Kisra II akhirnya dibunuh. Raja besar yang dulu memerintah dengan tangan besi kini terbujur kaku, meninggalkan istananya yang mewah dalam kekacauan. Namun, kematian Kisra bukanlah akhir dari masalah Kekaisaran Persia. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Setelah kematian ayahnya, Kafat II duduk di atas singgasana Persia. Ia memproklamirkan dirinya sebagai raja baru dan berjanji untuk membawa perubahan. Di hadapan para penasihat istana, ia menyampaikan pidatonya. "Sekarang, aku yang memerintah Persia," kata Kafat dengan nada tegas. "Ayahku membawa penderitaan pada rakyat kita dengan perang yang tak berkesudahan dan pajak yang membebani. Aku akan mengubah semuanya." Seorang penasihat tua yang berada di sana berdiri dengan penuh kehati-hatian. "Yang mulia, rakyat mungkin mendukungmu, tetapi kehancuran yang dibawa oleh pemerintahan sebelumnya telah melemahkan kerajaan ini. Kita harus waspada terhadap musuh dari luar, terutama pasukan Arab yang terus berkembang." Kafat mengangguk, tetapi hatinya diliputi kekhawatiran. Ia tahu bahwa Persia telah kehilangan kekuatannya. Perebutan kekuasaan yang terjadi setelah kematian ayahnya menciptakan ketidakstabilan besar di dalam negeri. Setelah beberapa bulan memerintah, Kafat II jatuh sakit dan meninggal dunia secara tiba-tiba. Kematian mendadak ini menciptakan kekosongan kekuasaan. Para bangsawan mulai saling berebut takhta. Dalam waktu singkat, kekaisaran yang dulu besar dan megah itu terpecah menjadi faksi-faksi kecil yang saling bersaing. Di ruang-ruang pertemuan istana, para bangsawan sering berdebat dengan suara keras. "Kita butuh pemimpin yang kuat untuk menyatukan kerajaan ini," seru salah satu bangsawan. "Tetapi siapa yang layak?" jawab yang lain. Setelah Kisra, tak seorang pun memiliki kekuatan atau otoritas yang cukup. Di luar istana, rakyat Persia mulai kehilangan kepercayaan pada para pemimpinnya. Pajak yang berat dan perang yang berkepanjangan telah menguras sumber daya mereka. Banyak wilayah kekaisaran mulai memberontak atau melepaskan diri dari kontrol pusat. Sementara Persia terjerat dalam konflik internal, ancaman dari luar semakin mendekat. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh para sahabat Nabi Muhammad mulai memperluas wilayah mereka. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab,
pasukan Islam menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Persia, membawa Islam ke tanah-tanah baru. Di sebuah pertemuan strategis di Persia, seorang jenderal Persia berdiri di hadapan para bangsawan. Kekacauan internal ini telah melemahkan pertahanan kita. Pasukan Arab semakin mendekat. Kita harus bersatu untuk melawan mereka. Namun, seorang bangsawan lain menjawab dengan sinis. Bagaimana kita bisa bersatu jika kita bahkan tidak bisa memilih seorang raja? Kekaisaran kita sudah hancur. Jenderal itu menghela napas. Kalau begitu, kehancuran kita hanya tinggal menunggu waktu. Kisah nubuat Nabi Muhammad tentang kehancuran Persia mencapai puncaknya dalam Perang Qadisiyah, 636 Masehi. Pasukan Muslim yang disiplin dan dipenuhi semangat iman menghadapi pasukan Persia yang besar tetapi kacau. Dalam pertempuran itu, pasukan Islam berhasil mengalahkan Persia, menghancurkan sisa-sisa kekuatan militer mereka. Beberapa tahun kemudian, dalam Perang Nahrawan, 642 Masehi, Kekaisaran Persia mengalami kekalahan telak. Perang ini dikenal sebagai penakluk segala penakluk, karena mengakhiri dominasi Kekaisaran Sasaniyah yang telah bertahan selama berabad-abad. Ketika berita tentang kekalahan Persia sampai ke dunia Muslim, para sahabat mengingat nubuat Nabi Muhammad. Beliau pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaan Kisra sebagaimana Dia merobek suratku. Seorang sahabat berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, kehancuran Persia adalah bukti dari kebenaran Rasulullah." Nubuat beliau kini telah menjadi kenyataan. Umar tersenyum dan menjawab, "Islam bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa keadilan. Setelah ini, ajarkan mereka tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Setelah wafatnya Kisra, Kekaisaran Persia yang dulu megah runtuh akibat kesombongan, konflik internal, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubuat Nabi Muhammad menjadi kenyataan, membuktikan bahwa kekuasaan duniawi sebesar apapun tidak dapat melawan kehendaknya. Persia akhirnya menjadi bagian dari peradaban Islam, membuka babak baru dalam sejarah dunia.